Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat teman-teman jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana di kesempatan kali ini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama kan market cap dia di area 3,8 triliun. Terus kita lihat dari indeksnya altcoin ya, dia naik nih. Indeksnya altcoin naik. Kemarin sempat di area 30 something, kali ini udah di area 41. Fire and Greed Index dia di area 64. Ya, semoga saja market semakin bullish, semakin bagus ya teman-teman ya. Karena kalau market semakin bagus, otomatis harganya semakin naik. Dan harapan dari saya saat kalian mungkin ya kan melihat ini teman-teman, harga daripada Bitcoin dan altcoin semakin mantap jiwa lagi. Oke. Nah, dengan keadaan market yang belum begitu kondusif, teman-teman kita ada beberapa rekomendasi atau beberapa altcoin yang diprediksikan oleh para analis itu bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan, teman-teman ya, yang cukup signifikan di mana hal ini bisa aja terjadi di bulan depan, teman-teman. Makanya di sini semoga saja teman-teman ya, dari beberapa altcoin yang akan kita bahas nanti, teman-teman kalian salah satunya punya. Yang pertama di sini ada Sui ya. Kalau kita lihat dari Sui, ekosistem Sui ini perkembangannya cukup bagus ya, dan dia itu ya banyak token-token yang terlahir di jaringan Sui yang udah cukup sukses juga banyak teman-teman, tapi yang rug pull juga banyak. Ya sama aja kayak di jaringan Ethereum juga ada aja yang rug pull ya kan. Di BNB juga ada yang rug pull, di Solana juga banyak yang rug pull, di Sui juga banyak ya. Jadi teman-teman harus pintar-pintar ya kalau kalian memang ingin hunting di jaringannya Sui ya. Akan tetapi token induknya ini memiliki potensi mungkin kalau ke harga $10 itu masih sangat possible bagi si Sui ini teman-teman ya. Nah, mengingat kalau kita lihat juga dari Sui itu sendiri teman-teman, total supply hanya 10 miliar dan circulating supply di area 3,45 miliar. Makanya di sini kalau kita berbicara mungkin harga daripada Sui ke area $10 itu masih possible karena circulating supply-nya masih kecil ya. Semisal dia circulating supply-nya di 5 miliar aja, itu kalau ke $10 masih sangat possible teman-teman ya. Karena market cap-nya juga nggak akan gede-gede banget, juga nggak kecil-kecil banget gitu ya. Jadi buat teman-teman semua saya harap ya walaupun hanya satu biji gitu kan, teman-teman punya Sui gitu. Nah, yang berikutnya di sini ada Kaspa teman-teman ya, dengan teknologi block dark-nya dia gitu kan. Kaspa untuk saat ini harganya di area 0,1 US dollar teman-teman ya. Mungkin price terdekatnya untuk si Kaspa ini bisa lah dia di area 0,2 sampai di area 0,5. Bahkan dari basis komunitasnya sangat optimis Kaspa dalam waktu dekat bisa ke area 1 dolar. Mengingat kalau kita lihat dari segi marketnya teman-teman ya, di sini sentralisasi exchange besar itu yang besar-besar lah ya, itu belum pada ngelisting daripada si Kaspa. Di sini baru ada di Bybit, Bitget, Max Global, Get.io, KuCoin, BingX, Kraken, Bitmart, Lbank dan beberapa exchange kecil lainnya teman-teman ya. Seperti itu ya kan. Nah, terus di sini teman-teman dia belum listing juga di platformnya Binance, Coinbase, Robinhood, Adbit ya kan. Gemini dia juga belum listing. Mungkin kalau dia bisa listing ya, jangan muluk-muluk ke Binance dulu, dia bisa ke Adbit, Gemini gitu teman-teman ya. Ini akan ada prospek atau kenaikan harga yang cukup signifikan bagi si Kaspa ya. Sebenarnya kalau kita melihat dari market perpetual itu Binance itu udah ngelisting market perpetualnya, cuman dari Binance dia belum ngelisting untuk market supportnya. Semoga saja dalam waktu dekat Binance bisa ngelisting Kaspa di market supportnya. Hal tersebut akan sangat membantu bagi kenaikan harga Kaspa. Nah, terus kalau kita lihat juga dari maksimal supply dia di 28 miliar, circulating supply di 26,56 billion ya. Dan dia harus di mining teman-teman ya, sama kayak Bitcoin ya. Sama kayak Ethereum dulu. Ethereum waktu berbasis POW itu kan di mining gitu kan, untuk saat ini kan di staking kalau si Ethereum. Kalau si Bitcoin kan tetap masih di mining ya, sama kayak Kaspa dia ada mekanisme halvingnya juga ya teman-teman ya.
Market cap di area 2,65 billion. Nah, mumpung harga daripada Kaspa ini masih sangat undervalue atau masih murah lah dengan teknologi yang ditawarkan, ya teman-teman bisa sedikit memilikinya. Entah nanti teman-teman, cobalah kita miliki 100 Kaspa ya kan. Cobalah kita beli 50 Kaspa gitu. Siapa tahu teman-teman ya, tahun ini Kaspa bisa ke 0,5 dolar atau di 1 dolar. Udah lumayan banget, kita bukan hanya jadi penonton tapi kita juga bisa nikmatin hasilnya ya. Dan berikutnya ada Pudi Penguin atau Penguins ya teman-teman ya, atau Pengu. Nah, hal ini cukup menarik sebenarnya daripada Pengu ini karena udah ada salah satu entitas besar yang ngajuin ETF daripada Pengu ya. Kalau kita lihat dari segi marketnya sih teman-teman pasti udah pada tahu dia udah ada di Coinbase, Binance kayak gitu ya. Marketnya udah gede ya, market capnya udah lumayan gede. Terus dia listingnya udah di exchange besar juga. Adbit juga udah ngelisting ya teman-teman ya. Nah, terus di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk circulating supply-nya di area 62 billion. Makanya di sini komunitas daripada Pengu itu masih optimis atau masih sangat positif bahwasanya Pengu itu bisa lari harganya sampai di area 3.000 rupiahan atau sekitar di area 0,2 US dollar teman-teman ya. Tapi untuk saya sendiri tidak muluk-muluk Pengu harus ke harga tersebut teman-teman, dia cukup di area 0,1 aja itu udah full senyum buat kita semua teman-teman ya, full senyum, apalagi yang memiliki ya ribuan Pengu ya, harganya ke area 0,1 memiliki mungkin 10.000, 20.000 ataupun 30.000 Pengu teman-teman ya. Kalau harganya ke area 0,1 US dollar aja itu udah bikin full senyum, dompet kita udah nggak bisa ditekuk kayaknya teman-teman, seperti itu ya. Terus kalau kita lihat juga dari basis community teman-teman ya, kita melihat dari basis komunitas Pengu sendiri di sini masih sangat optimis sebenarnya untuk si Pengu ya. Masih sangat optimis teman-teman ya. Kita kembali ke sini. Nah, bentar ya. Mana persentasenya? Di sini teman-teman ya sekitar 73% komunitas Pengu itu masih sangat optimis atau positif dengan price Pengu itu sendiri untuk naik teman-teman ya. Terus kalau kita lihat dari Penguins token unlock-nya, kalian juga bisa lihat sendiri untuk unlock progress-nya teman-teman ya. Nah, untuk pengunciannya, untuk unlock-nya di sini untuk treasure, marketing, airdrop, ya liquidity dan sebagainya. Kalian juga bisa lihat-lihat sendiri di sini teman-teman. Nah, terus kalau kita scroll lagi ke bawah juga kalian bisa melihat sendiri dari similarnya atau pergerakan altcoin yang mirip-mirip dengan si Pengu ini. Di sini ada yang namanya Vertcoin, Bongcoin, Dogwave ya, sama Ethena, Solana, Official Trump. Ini pergerakannya hampir mirip 11-12 dengan Pengu. Makanya di sini saya masih cukup optimis juga dengan Pengu ya. Oke, mungkin ini dulu teman-teman ya, sedikit informasi tentang beberapa altcoin yang mungkin bisa kalian pertimbangkan dan semoga saja bisa meledak tahun depan. Ya kok tahun depan ya, bulan depan teman-teman. Oke, mantap.